Di bulan Agustus ini, untuk merayakan kemerdekaan kita, pengen kan bisa main lagu Indonesia? Tapi sadar ya, kebanyakan orang kalau mengiringi lagunya tuh mirip-mirip aja. Nah, gimana kalau aku ajarin biar kamu bikin beda? Di video spesial Agustus ini, aku akan ambil satu lagu daerah, dan aku akan ubah jadi 7 genre berbeda. Ini bukan cuma seru buat ditonton ya, ini adalah latihan cara kamu mengiringi, mengaransemen, dan memberikan chord yang efektif, dan kamu bisa langsung coba di rumah. Kita masuk videonya. Genre pertama. Untuk kita bisa mendengarkan lagu kedengarannya jadi J-pop adalah aku memainkan ya chord progression namanya Royal Road. Royal Road progression ini teman-teman merupakan progresi seperti ini. Chord 4, terus chord 5, terus chord 3 minor, terus chord 6 minor. Lagu-lagu anime itu tuh mempunyai karakteristik yang unik. Karena kalau teman-teman di depan nggak ada chord satunya kan. Mereka tuh ibarat nggak pernah balik ke rumah. Royal Road Progression, teman-teman, kalau kita lihat dari F ke G ke E minor ke A minor, ulang lagi. Jadi itu nggak pernah balik ke satu. Jadi sebenarnya Royal Road Progression tuh nggak pernah, ibarat tuh nggak pernah balik ke sisi stabilnya lah teman-teman. Kayak nggak ada endingnya terus. Jadinya emang ini unik sekali sih. Jadi emang Jepang itu biasa nge-consider chord 4 sebagai chord paling stabilnya. Jadi contohnya aku ending lagu di chord 4 nih. Contohnya aku main lagu Twinkle Little Star ya. Nah, kalau lagu-lagu Jepang tuh bisa udah kelar. Jadi ending itu di chord 4, teman-teman. Nah, yang pertama aku ubah progresinya adalah aku ubah jadi Royal Road Progression. Jadinya, kalau aku ngubah lagu ini jadi Royal Road nih, jadinya seperti ini. Masuk-masuk aja. Nah, langsung berasa jadi J-pop, teman-teman. Kalau patternnya, biasa tuh aku patternnya tuh buat kayak jumpy. Jumpy tuh kayak staccato gitu, teman. Jadi loncat-loncat. Genre kedua. Kita sekarang ke K-pop. Nah, biasanya kan kalau K-drama kan bikin nangis ya, teman-teman ya. Jadi biasanya yang aku lakukan adalah aku jadi buat super mellow biasanya. Nah, namanya tuh line cliche. Line cliche itu basically, aku tuh main satu chord, tapi aku buang pelan-pelan ke bawah. C, terus not paling bawahnya aku buang ke bawah pelan-pelan. Nah, itu namanya line cliche, teman-teman. Nah, ini line cliche progresnya aku sering banget pakai, teman-teman, ya, untuk permainan aku. Kalau pattern K-drama ya aku pasti yang kayak pattern mellow gitu. Jadi patternnya mellow tuh biasa pakai arpeggio. Jadi kayak Korea. Nah, jadi kayak lebih mellow, teman-teman. Selain aku pakai line cliche, aku pun juga pakai chord 4 minor pasti. Nah, jadi 4 minor ini aku pakai untuk menggantikan chord 5. Jadi sekali lagi aku mainin kalau versi K-drama gimana? Genre ketiga. Kalau untuk pen kedengaran Jawa, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman pakai scale pelok, pelok pentatonik. Ini tuh isinya adalah 1, 3, 4, 5, 7. Jadi isinya sekali lagi, do, mi, fa, sol, si, do. Dan biasanya aku lakukan, kan ini kan emang seringnya kayak di gamelan-gamelan gitu, teman. Jadi mainnya kan harus lambat biasanya ya. Jadi untuk patternnya nih, tangan kirinya aku yang lakukan apa? Aku bakal literally cuma main scale-nya ke atas. Jadi kalau contohnya aku main ya, nah. Begitu doang. Itu udah langsung kayak otomatis kedengeran Jawa, teman-teman.
Jadi bener-bener yang Jawa tuh super simple. Karena kalau udah pakai pattern yang lain tuh menurut aku Jawanya hilang. Plus kan biasanya kan kalau gitu kan aku harus main melodi. Jadi untuk ngeisi khas Jawanya ya harus dari tangan kiri. Gitu teman-teman. Genre keempat. Kalau kedengaran pengen bahagia, bisa aku lakuin apa? Chordnya aku ikutin chord lagu aslinya. Tapi yang aku lakukan adalah aku pakai pattern ragtime namanya teman-teman. Ragtime itu tuh basically patternnya tuh kita main satu chord, 5 chord. 5-nya tuh bukan 5 ini ya, 5 dari progression ya, tapi dari chord itself. Jadi kalau C, ini kan 1, 3, 5, 1. Jadi aku mainnya ragtime 1 chord, 5 chord. Jadi contohnya aku main lagu Rasa. Tuh, langsung happy banget kan? Rasa sayangnya teman-teman. Ini mau lagu apapun. Burung kakak tuan jadi bahagia banget. Jadi again, ragtime tuh like a surefire way untuk teman-teman ngebuat lagu jadi benar-benar like literally so happy gitu teman-teman. Genre kelima. Kalau sedih, biasanya apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah aku ubah lagunya menjadi minor. Kalau patternnya aku mirip-mirip pattern sama si Korea, jadi pattern mellow. Tapi aku akan ambil relatif minornya dari chord tersebut. Nah, jadi kalau aku main ini, oh sorry, na 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 ta ta ta. Oke. Nah. Nah, itu kalau rasa sayangnya menjadi sedih, teman-teman. Genre keenam. Kalau jazzy, ya jazzy sih aku tetap ikutin chord asli. Bedanya ya udah aku cuma menambahkan 7 dan juga 9, 11, 13 untuk chord-chordnya. Selain itu, aku juga pakai walking bass biasanya untuk iringannya gitu, teman-teman. Jadi walking bass tuh bagi teman-teman yang nggak tahu kedengaran seperti ini. Jadi patternnya tuh yang kayak berjalan beneran. Walking bass tuh instantly bikin lagu jadi cukup jazzy. Jadi kalau tadi aku main rasa sayangnya, genre ketujuh. Jadi Ghibli itu tuh cukup unik teman-teman. Ada satu lagu Ghibli yang very popular, yang kayak gini. Jadi ini apa namanya? Namanya adalah quartal harmony teman-teman ya. Quartal chords lah kita bisa bilang. Jadi quartal chords itu gampangnya adalah teman-teman membentuk chord ya. Ya kan quartal tuh 4. Jadi teman-teman membentuk chord yang setiap notnya itu tuh jaraknya 4. Satu, contohnya dari C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini quartal. Mau contohnya 4-nya begini atau 4-nya di sini. 1, 2, 3, 4. Bebas. Jadi bisa quartal tuh ada beberapa pilihan. Ada yang bisa begini. Ada yang bisa begini, ada yang bisa begini. Ya, jadi ada 3 iterasi lah teman-teman. Ya bisa begini juga, tapi ini ya jadi tritone doang. Jadi bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jadi yang penting jaraknya 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang penting jaraknya tuh antara perfect fourth atau sharp fourth. Jadi quartal chords ini kalau teman-teman sadar, ini kedengeran sangat ambigu. Karena sebenarnya third itu tuh yang menentukan apakah chord ini tuh happy or sad. Kalau kita main chord mayor, kan perfect major third-nya itu yang menentukan, oh ini chord yang happy, ini sad. Quartal itu tuh it's ambiguous. Kenapa? Karena emang gak ada si nature si major third atau minor third-nya teman-teman. Ya makanya kena ambigu. Kalau pengen kedengeran kayak Ghibli gitu ya aku cuma simply pakai quartal chords. Dan pattern-nya aku pakai sesimpel cuma memainkan chord-nya aja actually. Jadi